warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bunda Fiska di Sentra Eksplorasi. Hari ini Bunda Fiska akan bermain nih dengan teman-teman dengan berbagai macam kegiatan hari ini. Masya Allah, kegiatannya banyak hari ini teman-teman. Pasti teman-teman seru nih dan suka di Sentra Eksplorasi. Hari ini Bunda Fiska punya 5 kegiatan. Banyak ya. Yang pertama adalah mengukur panjang benda-benda yang ada di rumah teman-teman, yaitu tempat tidur dan meja, menggunakan jengkal nih, jengkal teman-teman ini segini namanya jengkal, dan langkah kaki. Nah, kemudian yang kedua mengenal kasar halus dan juga panjang pendek. Yang ketiga, teman-teman akan melakukan percobaan terapung dan tenggelam. Menggunakan apa? Menggunakan benda-benda yang ada di rumah teman-teman atau di sekitar lingkungan teman-teman. Yang keempat, teman-teman akan menimbang benda-benda menggunakan hanger atau gantungan baju ya yang ada di rumah teman-teman. Dan yang terakhir, yang kelima, mengenal berat, ringan, besar, kecil. Oke teman-teman, itu kegiatannya. Dan kenapa sih kita melakukan kegiatan hari ini? Tujuannya apa sih? Yang pertama, teman-teman mengenal lingkungan yang ada di rumah teman-teman, mengetahui benda-benda yang ada di lingkungan teman-teman. Yang kedua, teman-teman akan melakukan eksperimen atau percobaan. Kemudian yang ketiga, teman-teman menggunakan bahasa atau mengenal bahasa. Jadi teman-teman dengan bercerita tadi, kita terapung dan tenggelam itu apa saja sih benda-bendanya dengan bercerita ya teman-teman ya. Yang keempat, teman-teman mengenal berat, ringan atau ukuran ya teman-teman ya, ukuran. Terus kemudian panjang pendek, nah itu adalah ukuran. Terus kemudian teman-teman menambah wawasan atau menambah rasa ingin tahu teman-teman. Kenapa nih benda-benda dijatuhkan di air, apa yang terjadi ya? Nah itu seperti itu. Baiklah teman-teman, mari kita mulai kegiatan yang pertama. Yuk, ukur panjang meja menggunakan langkah kaki dan jengkal tangan. Kita mulai ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Jengkalnya dibuka, lalu dari ujung meja. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah, panjang meja Bunda Fiska 5 jengkal. Angka 5 seperti apa? Perut badut, perut gendut, pakai topi. Ini dia, mana ya, aku mau cari ya. Ini dia angka 5-nya. Perut gendut pakai topi. Tuh, perut gendut pakai topi. Jadi panjang meja Bunda Fiska menggunakan jengkal ada 5 jengkal. Oke teman-teman, lanjut. Sekarang kita mau mengukur panjang meja menggunakan langkah kaki Bunda Fiska. Baik teman-teman, mulai mengukur panjang meja menggunakan langkah kaki. Siap? Dari ujung meja. 1, 2. Wow, panjang meja Bunda Fiska ada 2 langkah. Nah, coba kita cari 2 seperti apa ya? Ini dia, seperti bebek. Wah, teman-teman, jadi panjang meja Bunda Fiska ada 2 langkah. Bagaimana dengan meja teman-teman? Nanti dicoba di rumah ya. Oke, baik. Mengukur panjang tempat tidur menggunakan langkah kaki ya teman-teman ya. Langkahnya digerakkan ke depan. Oke, lihat dari ujung tempat tidur ya teman-teman ya. Ini ujungnya, kita melangkah 1, 2, 3. Jadi panjang tempat tidur tadi ada 3 langkah. Nah, angka 3 seperti apa?
Ini dia angka 3. Nah, teman-teman juga bisa mengenal angka di sini ya, menggunakan kartu angka yang ada di rumah teman-teman. Panjangnya berapa teman-teman? Tempat tidur Bunda Fiska? 3. Betul, 3 langkah. Oke. Sekarang kita mengukur tempat tidurnya menggunakan jengkal. Nah, ujung jari jempol sampai ujung jari kelingking. Oke teman-teman, yuk. Kita mulai ya teman-teman ya. Jengkalnya ditaruh di ujung tempat tidur. Siap? 1, lalu dipindahkan. 2, pindah lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjang tempat tidur Bunda Fiska 8. Nah, ini jadinya seperti 8. Nah, angka 8 seperti apa? Ini dia, batu bertumpuk ya teman-teman ya, bulat-bulat. Nah, 8 panjang tempat tidur Bunda Fiska menggunakan jengkal. Baik teman-teman, kita lanjutkan kegiatan eksplorasi yang kedua ya, mengenal kasar, halus, panjang, pendek. Nah, Bunda mulai dengan kasar dan halus. Bunda Fiska punya boneka. Nah, boneka-boneka ini kita raba ya teman-teman ya. Dirabanya seperti ini. Wah, dirasakan. Halus. Halus. Yang ini juga halus teman-teman. Wah, boneka Bunda ternyata permukaannya ketika kita raba halus. Ya teman-teman ya. Terus Bunda Fiska juga punya sajadah. Teman-teman juga punya kan di rumah. Kita raba. Diraba, halus. Teman-teman, bagaimana dengan sajadah teman-teman di rumah? Halus atau kasar ya? Nah, Bunda Fiska juga punya meja. Kita raba mejanya yuk. Wah, meja Bunda Fiska juga halus ternyata teman-teman. Halus. Halus. Wah, berarti kita sudah mengenal benda-benda dengan permukaan yang halus. Seperti pipi teman-teman, coba diraba. Halus. Wah, sekarang kita mau mengenal kasar. Nah, kita mengenal kasar ya teman-teman ya. Tadi sudah mengenal halus, sekarang kita mau raba topi caping. Nah, Bunda Fiska punya topi caping. Kalau teman-teman punya boleh diraba di rumah ya. Kalau tidak, silakan cari benda-benda yang menurut teman-teman kasar. Nah, topi caping Bunda Fiska ini ketika diraba kasar teman-teman tuh. Kasar. Apa teman-teman? Kasar, betul. Dan juga Bunda Fiska punya tempat atau tas nih. Teman-teman juga punya ya di rumah ya, tas ikroknya teman-teman ya. Kita raba yuk. Wah, kasar teman-teman. Tuh, ketika diraba kasar. Wah, ternyata kalau kasar itu ada permukaan yang bergerak-gerak gitu loh teman-teman. Agak kasar-kasar di tangan kita tuh agak kasar. Berbeda dengan yang halus tadi ya teman-teman. Kalau yang halus itu ketika kita raba lembut. Nah, kalau ini kalau kasar ketika kita raba ada sesuatu yang mengganjal atau berhenti. Nah, baik teman-teman, kita akan mengenal panjang pendek. Nah, Bunda Fiska punya benda-benda di sini. Sudah ada krayon, pensil, penggaris. Nah, penggarisnya ada 2. Kita mulai dengan menggunakan panjang. Nah, penggaris Bunda Fiska panjang nih yang bergambar teman-teman tuh. Panjang. Nah, penggaris yang kedua bagaimana teman-teman? Pendek, betul. Jadi panjang, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Aku tak boleh lupa. Oke, good. Sekarang kita ke pensil. Pensil Bunda Fiska coba lihat. Kita bandingkan dengan krayon. Mana yang lebih panjang? Betul. Pensil lebih panjang dari krayon. Kalau krayon pendek. Pensil panjang, betul. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Aku tak boleh. Baik teman-teman, kita lanjutkan kegiatan yang ketiga ya, yaitu terapung dan tenggelam. Benda-benda yang teman-teman siapkan adalah air di dalam wadah.
yang bening ya, atau boleh baskom atau apapun yang ada di rumah teman-teman. Juga alat-alatnya, Bunda punya batu, botol, ada gelas, sendok, gunting, kemudian ada tutup botol, ada gelas juga di sini tapi yang terbuat dari plastik. Lalu ada mainan-mainan nih teman-teman, ada binatang-binatang ya. Baik, nanti teman-teman lakukan atau gunakan benda-benda yang ada di rumah teman-teman, apapun yang ada di rumah teman-teman boleh dicoba ya. Kita mulai, yuk. Nah teman-teman, kita masukkan batunya ya. Coba teman-teman lihat apa yang terjadi ketika batu dimasukkan ke dalam air. Bagaimana teman-teman? Tenggelam, betul, batunya ternyata tenggelam. Lalu Bunda masukkan apa ini? Gunting, betul. Masuk yuk, bismillah. Wah, ternyata dia juga tenggelam teman-teman. Ternyata dia berat. Lalu gelas. Wah, gelasnya besar nih teman-teman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata dia juga tenggelam. Wah, ternyata gelasnya berat juga teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan. Wah, ternyata dia masuk juga teman-teman. Wow, jadi benda-benda ini semuanya ternyata berat dan ada yang terbuat dari besi teman-teman. Besi itu kan berat juga ya teman-teman ya. Jadi dia tenggelam ke dalam. Dan kalau benda-benda ini berat, dia akan langsung jatuh ke dalam bawah atau dasar air ya. Nah, sekarang kita coba, kita masukkan tutup botol. Nah, siap ya. Apa yang terjadi kita masukkan? Wah, apa teman-teman? Bunda punya banyak, ada 5. Bagaimana? Apa yang terjadi? Betul, benda-benda Bunda Fiska tutup botolnya ini terapung. Kenapa? Karena dia ringan dan terbuat dari plastik. Biasanya yang terbuat dari plastik itu ringan, jadi dia tetap berada di atas air ya teman-teman ya. Nah, sekarang Bunda mau masukkan benda-benda ini. Ada binatang-binatang. Kita masukkan yuk. Wah, dia juga terapung teman-teman. Ternyata benda-bendanya, binatangnya juga terapung. Sekarang Bunda punya gelas yang dari plastik. Masukkan. Nah, dia juga terapung teman-teman. Karena benda-benda ini ringan. Jadi dia tetap berada di atas air ya teman-teman ya. Baik, kita sudah selesai. Nanti teman-teman coba di rumah dengan benda-benda yang ada di rumah teman-teman. Selamat mencoba. Baik teman-teman, dilanjutkan ya di sentra eksplorasi kegiatan yang keempat, yaitu menimbang. Nah, menimbangnya dengan apa ya? Bunda Fiska punya alat-alatnya nih teman-teman. Nah, ini dia alat-alatnya. Ada hanger atau gantungan baju. Nah, diusahakan gantungannya yang ada kaitannya di sini ya teman-teman, atau ada di sini, sebelah sini juga boleh ya. Yang ada di rumah teman-teman nggak apa-apa, oke? Lalu ada plastik kresek atau kantong plastik yang bening ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ada yang bening juga boleh lah, yang berwarna. Ada 2 ya teman-teman ya, 1, 2. Lalu Bunda punya benda-bendanya nih yang untuk digunakan untuk menimbangnya. Silakan teman-teman gunakan benda-benda yang ada di rumah. Kalau Bunda Fiska sudah ada sendok, pensil, gunting, batu, terus kemudian mainan berbentuk hewan, gelas, mangkok, dan selasi. Kita mulai ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita ambil gantungan bajunya atau hangernya, lalu ini kreseknya dimasukkan ke dalam sini yang satu. Nah dikaitkan di sini. Nah, lalu yang satu lagi ya. Kita masukkan lagi di sini, dikaitkan supaya apa? Supaya tidak jatuh. Nah, kita buat timbangan. Apa namanya teman-teman? Timbangan. Nah, sekarang teman-teman ambil benda-bendanya ya. Nah, ini seimbang ya teman-teman beratnya ya. Ini seimbangkan. Nah, sekarang teman-teman lakukan ambil benda-benda yang mau teman-teman timbang. Bunda Fiska mulai dengan gunting. Masukkan. Nah, wah, coba apa yang terjadi teman-teman? Coba, tadi kan seimbang ya teman-teman ya ketika belum dimasukkan ya. Nah, sekarang yang sebelah kanan Bunda Fiska nih teman-teman ya, itu lebih berat. Nah, ini lebih turun ke bawah nih tuh teman-teman ya. Tuh, lalu Bunda masukkan lagi nih, coba ya, 2 nih. Nah, coba lihat perbedaannya, dia semakin miring teman-teman, miring ke
sebelah kanan Bunda Fiska. Karena kenapa? Ternyata dia berat. Berarti yang di sini ringan, kosong, tidak ada bendanya. Coba kita masukkan sendok. Apa yang terjadi? Nah, bagaimana teman-teman? Wah, ternyata beratnya hampir sama. Berarti kalau beratnya sama apa teman-teman? Seimbang. Nah, betul, seimbang. Nah, sekarang Bunda mau masukkan, coba kita masukkan ini ya teman-teman ya, batu-batuan. Bunda mau campur sendoknya dengan 4 batu ya. Ada 4 batunya, kita masukkan. Apa yang terjadi? Wow, coba lihat teman-teman. Yang sebelah kiri Bunda Fiska plastiknya lebih miring, ternyata berarti dia lebih berat. Kalau yang ini, yang gunting, isinya gunting, ringan. Betul, ringan, berat, ringan, berat, ringan, aku tak boleh lupa. Nah, sekarang kita keluarkan dulu ya benda-bendanya tadi ya. Bunda mau coba lagi dengan benda-benda yang lain. Oke, kita keluarkan. Kita percobaan sekali lagi ya dengan benda-benda yang lain. Apa yang terjadi ya? Nah, kita mulai lagi ya dengan benda-benda yang lain teman-teman ya. Tadi kita sudah pakai sendok, gunting, dan batu. Sekarang Bunda mau menggunakan pensil. Pensilnya ada 3. Oh, maaf. Pensilnya ada 3. Kita masukkan ya di sebelah kanan Bunda Fiska. Nah, coba lihat. Dia lebih miring. Ternyata pensilnya berat teman-teman karena ada 3. Dan yang sebelah kiri lebih ringan. Nah, sekarang Bunda mau masukkan 2 gelas. 1, 2. Yuk, ada warna merah dan warna kuning. Kita masukkan satu-satu ya. Wow. Wah, coba lihat. Agak lebih berat sebelah kiri ya teman-teman, tuh agak miring ke kiri ternyata. Lalu kita masukkan lagi ya yang satunya ya. Wow, ternyata lebih berat yang gelas. Coba lihat, 2 gelas dimasukkan, timbangannya menjadi lebih miring gantungannya tuh teman-teman. Alhamdulillah, jadi gelasnya lebih berat, pensil ringan, betul. Alhamdulillah teman-teman. Bunda Fiska sudah mencoba menimbang benda dengan gantung. Teman-teman, kita lanjutkan kegiatan yang terakhir ya teman-teman, yaitu mengenal besar kecil. Nah, dan juga berat ringan ya teman-teman. Tadi sekalian berat ringannya sudah ketika teman-teman menimbang. Sudah mengenal berat ringan. Oke, sekarang kita akan mengenal besar kecil. Benda-bendanya sudah ada di depan Bunda Fiska. Ada buku, bola, kemudian balok, lalu ada juga piring. Nah, silakan teman-teman gunakan benda-benda yang ada di rumah teman-teman. Kita mulai ya. Coba lihat teman-teman, perhatikan. Bendanya, buku, ada yang besar dan ada yang kecil. Betul, jadi ini besar bukunya yang warna biru, yang warna putih kecil. Besar, kecil. Sekarang kita ke bola. Coba lihat bola Bunda Fiska. Bolanya yang warna hijau. Apa teman-teman? Coba tebak. Betul, besar. Kalau yang warna pink? Kecil. Besar, besar, besar. Kecil, kecil, kecil. Besar, kecil. Besar, kecil. Aku tak boleh lupa. Good job. Sekarang kita lanjut ke balok nih teman-teman. Balok yang warna kuning. Coba lihat. Bedakan dengan balok yang warna hijau. Coba tebak. Mana yang lebih besar? Betul. Yang kuning lebih besar. Kalau yang kecil warna hijau baloknya. Betul. Besar, kecil. Oke, good job. Teman-teman hebat nih. Sekarang terakhir nih teman-teman. Piring Bunda Fiska. Coba tebak. Piring Bunda Fiska bagaimana? Mana yang lebih kecil? Betul, piring berwarna biru. Kalau piringnya berwarna merah? Besar. Hebat teman-teman. Bunda kasih tepuk untuk teman-teman yang sudah bisa menebak besar kecil. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Go, go, go. Yes. Baik teman-teman.
teman-teman, alhamdulillah 5 kegiatan di sentra eksplorasi sudah selesai kita lakukan, kita kerjakan. Semoga teman-teman nanti bisa mencoba dengan baik dan juga dengan senang ya teman-teman ya. Pasti seru nih kegiatan teman-teman hari ini. Insya Allah ya. Baik, selamat mencoba, selamat bereksperimen. Semoga teman-teman menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan kreatif. Dan punya rasa ingin tahu yang banyak. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum. Dadah.